Hai, kembali lagi bersama saya, Elnora Saryamat, NIM 18030300057. Saya dari kelas B semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya mau membuat video parodi. Di dalamnya saya mau menjelaskan tentang COVID-19 yang melandai seluruh dunia. Avelina, padahal kayak ini cerita tentang COVID ini. Padahal itu COVID itu pertama itu datang dari Cina Ya, Terus dari Cina, padahal itu menyebar ke seluruh dunia itu. Kayak di Hong Kong, terus Singapura, Korea Selatan. Aduh, termasuk di Indonesia. termasuk di Indonesia jadi. Aduh, Onsa, kamu tahu tidak? Ternyata COVID-19 tanggal 1 Maret kemarin sudah genap 1 tahun. Aduh, kita kuliah selama ini sampai tidak sadar tuh, padahal sudah 1 tahun itu COVID tuh. Baru apa yang saya takut tuh Kak Avelina, padahal itu COVID di berbagai negara nih, seluruh dunia nih. Jadi saya rasa itu tuh kayak lama sekali untuk bagaimana kayak susah untuk hilangkan itu virus. Sampai sekarang kayak belum menemukan obatnya kan, sekarang tuh hanya vaksin saja. Tapi mungkin itu vaksin menurut Avelina nih, itu vaksin kan menjamin kah untuk ini hilangnya itu COVID atau bagaimana Kalau menurut saya itu vaksin, bukan karena penjelasan dari dokter. Kemarin tuh karena saya sudah pergi vaksin, mereka bilang kalau vaksin itu hanya 75% saja dari obat vaksin itu supaya tidak penyebar ulang. Untuk vaksin itu bukan untuk menjaminkan penyembuhan COVID-19, melainkan vaksin COVID-19 itu untuk bertujuan untuk mencegah mata rantai penularan virus corona gitu. Oh, berarti ya Felina karena saya kan belum vaksin, jadi kan kamu yang tahu tuh. Berarti itu vaksin itu tidak yang terlalu menjamin untuk kita ini ini tidak sakit virus gitu, tidak menyebarnya virus ke kita, tidak Avelina, ini kan di Indonesia nih kan sampai sekarang kan masih cerita tentang itu COVID-19, COVID terus kayak di Cina, di Singapura, pokoknya di luar negeri itu yang terkena itu virus itu, mereka punya kan sekarang saya dengar tuh sudah tidak ada lagi cerita tentang kayak COVID gitu. Mereka punya kayak sudah sembuh total gitu sudah tidak ada berita lagi tentang kayak di Cina masih ada COVID itu. Itu mereka punya tuh karena kayak ada obatnya tuh. Saya rasa tuh bukan obat sih. Pertama di Cina itu, di Afrika, di Australia atau di luar negeri. Kenapa mereka punya itu cepat sembuh dari COVID-19? Karena mereka itu taati peraturan protokol kesehatan. Tidak seperti di Indonesia. Lihat sekarang di Indonesia tidak menaati peraturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Juga mungkin mereka punya di sana tuh, mereka tuh betul-betul mau menaati itu mereka tuh bukannya betul-betul mereka punya itu cepat sembuh. Tidak seperti kita punya di sini. Kapan? Memang beda sekali. Mereka punya tuh kalau pemerintah suruh 1 kali lockdown, mereka punya itu betul-betul. Di sini nih kadang juga ikut, kadang tidak. Kayak disuruh pakai masker kemana-mana banyak yang ini termasuk kita sih mungkin pasti di Indonesia begini sudah, karena pertama itu dari ekonomi. Kalau kita taati peraturan dari pemerintah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan setiap hari gitu. Karena di luar negeri itu mereka sudah istilah merdeka lah. Mungkin mereka sudah negara maju maju. Kalau kita yang kaya gitu gitu sudah. Pasti kalau ini memang COVID ini memang tidak pernah saya rasa tidak akan pernah berakhir nanti. Karena begini nih, ini kayak di Cina, Singapura, mungkin mereka punya itu karena mereka punya itu taat aturan pemerintah, terus ini apapun kebijakan pemerintah mereka taat, mungkin karena mereka punya ekonomi, mungkin mereka bukan mungkin sih, memang mereka negara maju, jadi ekonominya mendukung. Terus mereka tidak yang terlalu susah kayak kita nih Indonesia nih, bukannya mau kayak kita di NTT ini, kita kan sekarang nih rasakan sendiri bagaimana COVID ini yang melanda seluruh dunia.
Terus salah satunya kan kita tuh negara Indonesia. Terus kita nih tinggal di NTT, sekarang kita tuh betul-betul tahu bagaimana susahnya selama pandemi COVID nih. Kalau kita tidak kerja, kita tidak bisa makan setiap hari. Kalau kita hanya diam begini terus. Ya. Kalau kita nih benar-benar lockdown, tidak keluar, kita mau makan dari apa? Kita tidak ini. Ya, memang sih kita nih mau bebas dari itu virus, Tapi kan pemerintah nih kebijakan mereka punya tuh kayak ini kita tuh harus patuhi protokol, terus mereka kayak bagi masker, terus kayak ini tempat-tempat umum ditutup supaya menghindari keramaian supaya tidak terlalu menyebarkan itu virus. Tapi ini memang benar sekali itu kebijakan pemerintah yang begitu tuh. Tapi kita nih mau bagaimana, kita tidak akan taat itu. Kita terus ke pasar, terus ini pergi ini banyaklah ke tempat-tempat sampai ini. di pasar, kerumunan juga. Kita biasa kita punya orang tua, misalkan kita anak kos, anak sekolah atau mana jauh dari orang tua, langgar laut lagi. Nah, kalau misalkan kita punya orang tua tidak kerja di kampung, terus kita yang anak kuliah nih, kita mau makan apa? Kita mau makan apa? Mana uang kos setiap bulan tagih terus. Mana setiap hari ini kita harus harus makan, beli sayur apa segala macam. Coba kalau kita punya orang tua tidak kerja di kampung, kita makan apa? Bayangkan saja. Di sana kan ya pertama misalkan di negara Cina, di Afrika, pertama mereka punya aparat ke polisi begitu, mereka punya kan keras begitu, ya mendukung lah ekonomi. Ekonomi juga mungkin. Kalau kita di sini susah, mana masyarakat kan terlalu banyak. Karena kita nih mungkin kayak mereka punya tuh kayak contohnya mereka kerja kayak tabung gitu, jadi kayak ada persiapan. Itu sudah tidak tahu. mungkin begitu, beda kayak kita kan ini tidak tahu yang lain di negara Indonesia nih. Kalau pengalaman dan kita lihat sendiri ini, kita punya nih cari makan hari ini, cari makan untuk hari ini, besok kerja lagi. Jadi agak susah lah ya. Memang kita untuk bandingkan dengan mereka tuh. Memang mereka punya itu kan yang pertama untuk ini, tapi kan di Cina tuh pertama yang ini di Cina mereka punya yang pertama dapat itu COVID terus sekarang mereka yang sembuh duluan. Nih. Terakhir kena kan di Indonesia. Oh iya kan. Di Cina tuh tidak sampai, Cina, Singapura, pokoknya di Cina tidak sampai 1 tahun. Negara-negara lain tidak hanya sampai 1 tahun nih. Tapi di Indonesia sekarang sudah 1 tahun lebih. Kita punya nih kayak bertele-tele kan ya. Jadi kita bagaimana tidak bertele-tele? Kita hanya tidak taati lah ya. Itu sudah tadi bagaimana kita taati ya, karena keadaan ekonomi kita nih. Kalau kita tidak keluar, kita mau makan apa? Itu sudah harus. Memang semuanya serba susah. Kalau kita taati peraturan, misalkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, itu kan sudah kita. Ini Aflina, ini betul kayak yang ini yang saya lihat di video berita tuh yang dari Cina itu, di Cina atau Singapura atau di mana bukannya luar negeri itu, yang banyak sekali mayat itu. Terus itu mayat kan mereka tidak pakai peti nih, mereka kubur 1 kali di tempat itu, terus galinya pakai iksa. Itu betul lah tuh itu betul-betul karena virus atau apa ya? Kalau menurut saya sih ada benarnya juga karena COVID. Kita kan tidak tahu di sana tuh. Kalau misalkan di NTT ini, ya kita hanya lihat dari luar saja begini tuh, ada banyak yang meninggal karena COVID. Terus tapi di NTT kan harus pakai kubur itu secara hormat. Kalau yang di sana, misalkan di luar negeri itu kita kan tidak tahu. Ya itu betul lah tuh, tidak mayat karena virus. Betul karena COVID. Takut banyak sekali mayat itu turun mereka kubur 1 kali. Jadi ke keluarga nanti kayak mau berziarah itu tidak bisa. Itu sudah mereka berdoa saja. Hai, jangan lupa subscribe, komen, di share ya. Bye. Thank you. Saya Elnora Saremat. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTT, kita harus menaati protokol dari pemerintah dan kebijakan dari pemerintah, seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker.
Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi itu saja penjelasan dari saya bersama teman saya Felina Juju yang setia membantu saya. Terima kasih.